Selamat malam Bu Ira. Nama saya Cika Goeneta, nomor absen 29, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis teks eksplanasi refleksi 5 tahun gempa tsunami Palu. Pertama-tama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi dan strukturnya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya dapat terjadi. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pertama pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan topik atau permasalahan atau berupa gambaran umum mengenai mengapa, apa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Yang kedua, rincian penjelas. Rincian penjelas ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam pernyataan umum. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan merupakan saran atau tanggapan penulis terhadap fenomena tersebut yang dijelaskan dalam teks eksplanasi. Sekarang saya akan menjelaskan hasil analisis teks eksplanasi saya. Struktur pertama yaitu pernyataan umum terdapat dalam paragraf 1-3 teks tersebut. Ketiga paragraf ini menjelaskan tentang informasi awal mengenai gempa dan tsunami Palu pada 28 September 2018. Ketiga paragraf ini menjelaskan tentang magnitudo, yaitu 7,6, lokasi terdampak, yaitu Minahasa, Sulawesi, jumlah korban, yaitu 2.000 jiwa, dan dampak ekonomi bencana tersebut. Sekarang saya akan masuk ke dalam struktur kedua, yaitu rincian penjelas. Rincian penjelas teks tersebut terdapat dalam paragraf 4-14. Tetapi rincian penjelas dapat dibagi menjadi 3 subtopik, yaitu yang pertama, aktivitas zona sesar yang terdapat dalam paragraf 4-7. Subtopik ini menjelaskan penyebab gempa dari segi ilmu kebumian dan berbagai penelitian yang dilaksanakan. Penyebab gempa Palu tersebut merupakan pergerakan sesar Palu-Koro dan proses yang menyebabkan gempa besar tersebut. Gempa Palu diawali oleh foreshocks yang terjadi 7 bulan dan 3 hari sebelum gempa utama. Setelah itu, terjadi robekan gempa yang memanjang sekitar 150 km. Subtopik yang kedua yaitu peningkatan akurasi observasi terdapat dalam paragraf 8-10. Subtopik ini menjelaskan tentang bagaimana gempa bumi Palu tampaknya menjadi catatan khusus bagi para pakar ilmu kebumian di Indonesia. Terjadi peningkatan riset untuk meningkatkan pemahaman terhadap terjadinya gempa tektonik. Subtopik terakhir, yaitu pengelolaan kerentanan, terdapat dalam paragraf 11-14. Karena sering terjadi gempa bumi di Indonesia dan sering menelan korban jiwa, subtopik ini menjelaskan pentingnya mitigasi bencana, edukasi masyarakat, sistem peringatan dini, serta penguatan penelitian untuk mengurangi risiko bencana. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan terdapat dalam paragraf yang terakhir, yaitu paragraf 15. Struktur ini menjelaskan dan menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang tangguh dalam menghadapi bencana dengan mitigasi yang sistematis dan berkelanjutan. Sekarang saya akan menjelaskan unsur kebahasaan yang saya temukan di dalam teks eksplanasi tersebut. Unsur kebahasaan teks eksplanasi terdapat 4. Yang pertama yaitu kata teknis.
Kata teknis merupakan kata-kata yang hanya digunakan dalam bidang keilmuan tertentu. Di sini saya sediakan 6 kata teknis yang saya temukan di dalam teks eksplanasi tersebut. Yang pertama yaitu magnitudo. Magnitudo merupakan ukuran kekuatan gempa bumi. Yang kedua, tsunami. Tsunami merupakan gelombang besar yang disebabkan oleh gempa atau gangguan bawah laut. Yang ketiga, likuifaksi. Likuifaksi merupakan proses pencairan tanah akibat getaran gempa. Yang keempat, hipocenter. Hipocenter merupakan titik awal terjadinya gempa bumi di dalam bumi. Yang kelima, seismik. Seismik berkaitan dengan gempa bumi. Yang keenam, zona sesar. Zona sesar merupakan wilayah patahan tempat pergeseran lempeng bumi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi yang kedua merupakan kata benda jenis fenomena. Di sini saya sediakan 10. Yang pertama yaitu gempa bumi, yang kedua tsunami, yang ketiga likuifaksi, yang keempat longsor, yang kelima pergerakan tanah, yang keenam sesar, yang ketujuh banjir, yang kedelapan robekan gempa, yang ke-9 tektonik, yang ke-10 seismik. Unsur kebahasan yang ketiga yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas menjelaskan sebab akibat. Di sini saya temukan 2, yaitu karena dan sehingga. Unsur kebahasaan teks eksplanasi yang terakhir merupakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis menjelaskan urutan waktu. Di sini saya sediakan 4. Yang pertama setelah, yang kedua sebelum, yang ketiga sejak, dan yang keempat saat. Demikian presentasi saya mengenai analisis teks eksplanasi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.